Pagi ini atau dalam sesi ini, dalam ibadah yang pertama ini, saya ingin mengajak kita semua sama-sama untuk melihat betapa pentingnya, saudaraku, untuk kita menjadi pembangun keluarga, family builder. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan berdiri bagi keluarga dan menjadi pembangun keluarga. Mengapa keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan mengerti bahwa ketika manusia belum diciptakan, bahkan dosa belum ada, manusia belum diciptakan, Tuhan sudah merancang sesuatu dalam pikirannya. Bahwa bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu bisa hadir di muka bumi ini. Bagaimana supaya bumi ini yang dia ciptakan ini bisa penuh dengan kemuliaannya. Tahukah saudara, Tuhan tidak memakai institusi yang lain. Tuhan memakai yang namanya keluarga. Itu sebabnya buat saya keluarga itu penting. Kita perlu makanya melihat keluarga dengan perspektif yang benar. Waktu kita melihat keluarga dengan perspektif yang benar atau perspektifnya Tuhan, maka kita nggak akan main-main dengan keluarga kita. Kita nggak akan sembarangan dalam keluarga. Karena kita tahu bahwa keluarga itu penting banget bagi Tuhan. Karena keluarga lah, melalui keluarga lah Tuhan akan melaksanakan sebenarnya seluruh kehendak dan rencananya. Saudara pelajar kita saudara akan mengerti bahwa kenapa keluarga penting buat Tuhan. Karena keluarga bukan sekedar tempat kita pulang sebenarnya. Keluarga bukan sekedar tempat kita kumpul-kumpul. Keluarga bukan sekedar tempat kita dicintai. Lebih daripada sekedar itu, keluarga adalah tempat di mana saudara dan saya harusnya bisa mengenal Tuhan. Keluarga adalah tempat di mana seharusnya kita belajar bersama-sama untuk menuntaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi keluarga punya arti penting sekali buat Tuhan. Sayangnya musuh kita tahu persis hal ini, kitanya abai. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita nggak sadar bahwa keluarga itu penting. Sementara musuh kita tahu. Itu sebabnya hari-hari ini serangan-serangan yang begitu masif, terstruktur dan sistematis dilancarkan oleh musuh kita, kerajaan kegelapan, untuk menghancurkan keluarga. Karena iblis tahu, musuh kita tahu, kerajaan kegelapan tahu, kalau keluarga hancur, maka satu generasi bisa hancur. Kalau keluarga rusak, kalau keluarga hancur, maka kita, orang-orang yang ada di dalamnya akan gagal untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya hari ini doa saya dan harapan saya sederhana. Lewat apa yang saya mau bagikan kepada saudara dalam kesempatan pagi hari ini, saya cuma berdoa dan berharap supaya saudara hari ini pulang dengan sebuah perenungan, dan saudara pulang dengan sebuah perspektif yang benar, dan saudara melihat keluarga itu penting, dan kita berdiri menjadi pembangun keluarga dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada satu ayat atau beberapa ayat firman Tuhan yang tidak asing tentunya. Ini ayat biasa aja, sederhana sekali. Saudara biasa dengar, tapi saya ingin saudara kita lihat lagi ayat ini. Matius pasal yang ke-7, coba kita lihat bersama-sama. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tentu bagian ini saya katakan bahwa ini firman Tuhan atau bagian firman Tuhan yang sering kali kita pelajari dan kita dengar. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Katakan dulu sama-sama, orang yang bijaksana. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata rock, ya, jadi ya batu karang. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Coba bilang dulu sama-sama, orang yang bodoh. Jadi ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh katanya. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa hanya ada dua jenis orang bijaksana dan orang bodoh. Berulang kali dalam kesempatan beberapa kali saya datang ke sini, saya pernah jelaskan bahwa
Bijaksana dan bodoh menurut versi Alkitab atau perspektif Alkitab itu sangat berbeda dengan versi dunia ini. Kalau dunia, bijaksana dan bodoh atau pintar dan bodoh itu diukur dari tingkat intelektualitasnya. Tapi mari saya beritahu kepada saudara, saudara boleh punya tingkat intelektualitas yang bagus, saudara boleh punya pendidikan yang tinggi sekali, saudara punya gelar-gelar akademis yang banyak sekali, tapi bisa jadi gini, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang bodoh. Tapi sebaliknya, mungkin pendidikan saudara tidak terlalu tinggi. IQ saudara mungkin juga tidak terlalu tinggi, tapi saudara bisa menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, ukuran bijaksana dan bodoh tidak ditentukan dari tingkat intelektualitas kita. Dari mana diukurnya? Ini dia. Dari cara kita membangun kehidupan kita. Dari cara saudara membangun kehidupan saudara. Dan hari ini saya menyaksikan betul dalam kehidupan. Ada orang-orang pinter tapi gagal membangun rumah tangganya. Ada orang-orang yang punya gelar akademis yang bagus. Tapi ambiar semua yang dia bangun dalam kehidupan keluarga. Boleh saya beritahu kepada saudara, saya suka dengan sebuah statement dari seorang rekan hamba Tuhan saya. Dia pernah berkata begini, tidak pernah ada kesuksesan apapun yang bisa menggantikan kegagalan kita dalam berkeluarga. Saya ulang sekali lagi. Tidak pernah ada kesuksesan apapun yang bisa menggantikan kegagalan kita dalam keluarga. Dan saya telah menyaksikan itu dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang yang sukses, banyak uang, pendidikannya tinggi, tapi menangis dalam kehidupan. Kenapa? Karena keluarganya hancur berantakan. Saudara boleh punya banyak uang. Saudara boleh kelihatan sukses menurut ukuran dunia ini. Tapi kalau keluarga saudara berantakan, itu adalah sebuah tragedi besar dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara melihat keluarga? Itu akan menentukan bagaimana sikap saudara dalam kehidupan keluarga saudara. Entah hari ini saudara sebagai suami, entah hari ini saudara sebagai istri, atau hari ini saudara sebagai seorang anak dalam keluarga. Jadilah pembangun keluarga. Amin. Nah, saya berdoa supaya jemaat ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu apa, Pak? Ayat ini atau perumpamaan Tuhan Yesus ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Tapi orang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Apa itu pasir, Pak? Pasir itu kan bicara tentang sesuatu yang gampang berubah, sesuatu yang gampang bergeser. Jadi apapun yang gampang berubah dalam kehidupan, apapun yang gampang bergeser dalam kehidupan, apapun yang gampang hanyut, gampang musnah, itu pasir, itu dasar pasir. Jangan bangun keluarga saudara, jangan bangun kehidupan saudara di atas itu, karena satu saat, cepat atau lambat, saudara suka atau tidak suka, saudara percaya atau tidak percaya, angin, hujan, banjir, pasti akan datang untuk menguji kualitas apa yang saudara dan saya bangun dalam kehidupan. Membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun kehidupan, membangun apa aja. Angin, hujan, banjir pasti akan datang untuk menguji kualitas bangunan kita. Itu sebabnya gini, penting sekali untuk kita berpikir ulang hari ini bahwa kita harus berdiri menjadi para pembangun di hadapan Tuhan. Jadilah seorang pembangun dalam kehidupan. Dan seorang pembangun, dia harus memperhatikan bagaimana cara dia membangunnya. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang membangun dengan cara yang benar. Di atas dasar apa, Pak? Batu karang. Katakan dulu sama-sama batu karang. Siapa itu batu karang? Atau apa itu batu karang? 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 memberitahu kepada kita bahwa tidak pernah ada dasar yang lain, tidak pernah ada fondasi yang lain selain daripada Yesus Kristus. Katakan dulu sama-sama Yesus Kristus. Jadi 1 Korintus pasal 3, 10 sampai 11, nggak usah dibuka nanti terlalu lama memakan waktu. Saudara masih percaya Tuhan? Dan percaya saya? Nanti kalau sudah nggak percaya, sudah buka aja ayatnya, itu pasti ada. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 itu dikatakan gini, aku telah meletakkan dasar yang sesungguhnya, dasar yang sejati. Dan semua kita sedang membangun di atasnya. Tidak ada dasar yang lain, kata Rasul Paulus, selain daripada Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara hari ini sedang membangun di atas dasar Yesus Kristus?
Apakah Yesus Kristus menjadi pusat daripada semua yang saudara sedang bangun dalam kehidupan saudara, termasuk keluarga saudara? Kalau bukan Yesus, saudara sedang membangun sesuatu yang rapuh dalam kehidupan. Mungkin kelihatannya boleh kelihatan mewah dan bagus, tapi dasarnya salah, dasarnya keliru. Tinggal tunggu waktu, kalau belum hancur ya tinggal tunggu jadwalnya saja, karena kehancuran punya jadwal kan. Angin, hujan, banjir pasti akan datang melanda. Hanya orang-orang yang membangun di atas dasar yang benar, di atas dasar yang tepat, yang akan melihat bangunannya akan tetap berdiri kuat, berdiri kokoh. Ketika badai datang, bangunannya akan tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar yang benar. Dasar yang benar adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. 1 Korintus 10 ayat yang keempat berkata bahwa batu karang kita itu adalah Yesus Kristus. Saya pikir 2 ayat ini cukup untuk memberitahu kepada saudara kan. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, 1 Korintus 10 ayat yang keempat, batu karang kita adalah Yesus Kristus. Sudah bangun di atas dasar Yesus? Amin. Apa itu Yesus? Atau siapa itu Yesus? Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat. Untuk kita kemudian hari ini mengevaluasi semua apa yang sedang kita bangun. Terutama keluarga kita. Apakah saya sedang membangun keluarga saya? Apakah saya harus berdiri sebagai seorang pembangun dalam kehidupan? Pembangun keluarga. Dan apakah saya sedang membangunnya di atas dasar Yesus Kristus? Tentu kita nggak bisa banyak bahas karena waktu saya terbatas. Saya cuma ingin bagikan ini kepada saudara. Siapa itu Yesus? Mari kita lihat bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kalau multimedia bisa bantu saya, bagus banget. Tapi kalau nggak bisa bantu juga nanti akan bacakan kepada saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Saudara pasti hafal, pasti tahu ayat ini. Setiap kali kita merayakan Natal, ayat ini sering dibahas. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Katakan dulu sama-sama, firman. Ini firman mana nih? Ini bukan firman Nainggolan, bukan firman Pasar Ibu nih. Ini firman Tuhan maksudnya, karena Yohanes pasal 1 sedang bicara tentang firman. Amin. Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes 1 ini sedang bicara tentang firman tuh. Nah, di ayat yang ke-14 dia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, siapa yang dimaksud dengan firman yang telah menjelma menjadi manusia? Yesus itu yang kita peringati sebagai Natal kan? Betul gak sih? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Kan sering kita nyanyi lagu itu di Natal, betul gak? Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Nah, katanya apa nih tentang Yesus? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ulang sekali lagi, anak tunggal Bapa itu katanya penuh kemuliaan. Apa itu anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan? Atau siapa dia? Yesus itu. Nah, Yesus itu siapa katanya? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kesimpulan saya, Yesus Kristus itu berarti adalah kasih karunia dan kebenaran. Yesus bukan hanya kasih karunia. Ya, dia kasih karunia, tapi dia bukan tok kasih karunia. Dia kasih karunia dan kebenaran. Dia bukan hanya kebenaran, tapi dia juga kasih karunia dan kebenaran. Jangan dipisahkan. Karena kalau kita coba memisahkannya, itu pasti bukan Yesus. Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu kualitas Yesus. Berarti kalau saudara dan saya membangun semuanya di atas dasar Yesus, kalau kita menjadi pembangun, membangun keluarga kita di atas fondasi Yesus Kristus, artinya apa? Kita membangun di atas dasar kualitas Yesus. Kualitas Yesus itu apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita nggak bisa memisahkannya. Kapan kita memisahkannya? Itu pasti bukan Yesus. Ada banyak keluarga yang cuma dibangun di atas kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Oh, penting kasih karunia, tapi tanpa kebenaran.
kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Kebenaran tanpa kasih karunia, penghakiman yang muncul. Itu sebabnya kita ketemu dengan banyak keluarga yang cuma dibangun kasih. Tapi nggak ada kebenarannya. Muncul anak-anak yang manja, anak-anak ini cuma diperbudak dengan semua keinginannya. Kenapa? Karena orang tuanya mengasihinya dengan kasih aja, tanpa kebenaran. Kasih tanpa kebenaran itu menjerumuskan, Pak. Ada anak-anak muda yang hancur hidupnya hanya karena gini, terpedaya dengan kasih. Ketika seorang pria katakan gini, I love you. Terus, yuk tidur bareng. Itu kasih apa bukan sih? Itu kasih yang manipulatif tuh. Wajah saudara agak menyalipkan saya, tapi gak apa-apa lah ya kan. Saya akan terus sampaikan ini kepada saudara. Bahwa kita Yesus Kristus itu bukan hanya kasih. Betul, kasih itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Saya setuju banget. Tapi kasih yang mana, Pak? Kasih yang dalam kebenaran. Kebenaran harus jadi dasar kita. Kebenaran yang mana, Pak? Kebenaran yang dalam kasih. Kapan saudara pisahkan, itu pasti bukan Yesus. Makanya kalau keluarga cuma dibangun kebenaran, yang terjadi adalah penghakiman. Itu sebabnya ada banyak suami yang merasa terhakimi, istri yang merasa terhakimi, anak-anak yang merasa terhakimi, orang tua yang terhakimi. Kenapa? Karena kita cuma punya titik tekan kepada kebenaran. Bahwa kebenaran penting sekali. Tapi ini saya mau beritahu kepada saudara begini, membangun keluarga di atas dasar Yesus Kristus, itu artinya gini, kita sedang membangun keluarga di atas dasar kasih karunia dan kebenaran. Kalau kasih karunia yang bergerak di tengah-tengah keluarga kita, disitulah ada pengampunan ketika ada di antara anggota keluarga yang salah. Di situ kita dengan bebas, dengan merdeka, dengan mudah untuk melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang bergerak di sana. Bukan penghakiman. Tapi sebaliknya gini, ketika kebenaran yang memerintah dalam keluarga kita juga ada kebenaran. Maka ini yang saya bilang bahwa gini, kebenaran ini akan membangun sebenarnya sesuatu yang kuat dalam kehidupan kita. Di sini ada banyak anak muda saya lihat. Saudara masih percaya ada jodoh? Enggak, masih percaya enggak gitu? Ada jodoh dari Tuhan gitu. Kan sekarang ini banyak anak muda udah gak percaya ada jodoh dari Tuhan. Saudara masih percaya enggak ada jodoh dari Tuhan? Apa sih jodoh itu, apa sih? Menurut saudara apa? Jodoh itu apa sih? Pasangan yang tepat kan? Betul gak sih saudara? Saudara percaya gak gini, bahwa ada pasangan yang tepat yang Tuhan sediakan buat kita? Dengarkan ini. Saudara bisa menikah dengan orang yang saudara anggap ini jodoh dari Tuhan. Saya udah berdoa puasa Pak, apalagi udah didoakan oleh Pak Waldus, Pak Polos. Udah Pak didoakan, udah pas saya yakin ini jodoh dari Tuhan. Ini pasangan yang tepat yang Tuhan kasih buat saya. Amin, puji Tuhan, bagus sekali. Tapi boleh saya beritahu, saudara menikah dengan orang yang tepat, apakah menjamin bahwa rumah tangga saudara akan tetap berdiri tegak? Tolong pikirkan ini. Menikah dengan orang yang tepat itu penting. Tapi jauh lebih penting buat saya lagi, menjadi orang yang tepat buat pasangan saudara. Itu penting. Ulang. Ini wajah saudara kayak masih bingung. Ya, khotbah pagi-pagi gini susah. Saudara. Jemaat itu masih antara sorga dan bumi. Biasanya masih baru-baru bangun gitu kan. Oke, gak apa-apa, saya ulang ya. Menikah dengan orang yang tepat, yang saudara anggap ini jodoh dari Tuhan. Pasangan yang terbaik dari Tuhan. Saya udah doa puasa pada hamba Tuhan yang sakti mandraguna telah nubuatkan ini Pak. Saya yakin dia pasangan yang tepat. Amin, puji Tuhan. Tapi kalau pasangan yang tepat yang saudara nikahi itu menurut saudara pasangan itu jodoh dari Tuhan. Lalu saudara perlakukan dia dengan tidak benar. Kira-kira ya. Saudara gak pernah hargai dia dengan benar. Saudara perlakukan dia dengan gak benar. Kira-kira bisa pergi gak dia? Kalau gak pergi, itu cuma karena gak enak sama pendeta sama orang tua aja. Karena ada lagunya Panca, ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Itu karena ada lagunya Panca, jadi mesti bertahan. Nggak enak sama pendeta yang udah berkati kan. Tapi sebenarnya udah nggak ada apa-apa di dalamnya. Kenapa? Karena saudara salah memperlakukan pasangan yang tepat itu. Saudara tidak benar memperlakukannya. Saudara nggak pernah hargai dia, saudara nggak pernah hormati dia, saudara perlakukan dia sembarangan.
Sekalipun saudara menikah dengan orang yang tepat, kalau saudara memperlakukan pasangan yang tepat itu dengan cara yang tidak benar, dengan sikap yang gak benar, saudara sedang menunggu kehancuran dalam rumah tangga saudara. Itu sebabnya saya meyakini begini, kasih karunia dan kebenaran harus memerintah dalam keluarga kita secara seimbang. Satu kali dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus diperhadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Betul ya saudara ya? Jadi orang banyak itu pergoki seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina, diseret perempuan ini, dan menurut hukum Musa, hukum Taurat yang berlaku pada zaman itu, perempuan ini harus dirajam atau dilempari batu sampai mati. Yang menjadi kebingungan saya, dan saya coba mencari berulang kali selama saya jadi hamba Tuhan kurang lebih 30 tahun ini. Saya sudah cari bolak-balik ayatnya, tolong Pak Waldus bantu saya. Saya cari-cari di ayat itu, di mana laki-lakinya? Itu nggak ketemu, suruh. Belum ketemu sampai sekarang. Kan katanya ini perempuan kedapatan berbuat zina kan. Nah, berbuat zina apa sendiri, dia kan nggak mungkin kan. Pasti ada pasangannya kan. Nah, saya cari-cari mana laki-laki itu, nggak ada. Karena yang diseret itu cuma perempuan. Dibawa ke kaki Yesus, lalu mereka berkata gini, menurut hukum Musa, dia harus dilempar dengan batu karena dia kedapatan berbuat zina. Lalu Yesus bilang begini, oke, kalau begitu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar perempuan ini pertama kali. Yesus lalu kemudian menunduk dan menulis di tanah. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, sudah baca aja Yohanes pasal yang ke-8 itu, ada itu ayatnya kan itu. Bahwa kemudian Alkitab bilang gini, satu persatu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dari yang paling tua. Catat baik-baik itu. Dari yang paling, kenapa yang paling tua lebih dulu? Kenapa yang paling tua? Bukan yang paling, itu dicatat di Alkitab. Dari yang paling tua lebih dulu pergi, Pak. Menurut saudara, ini menurut tafsiran saudara aja. Kalau sudah baca kisah itu, lalu dapat kalimat itu, dari yang paling tua kemudian satu persatu pergi. Menurut saudara, kenapa yang paling tua duluan pergi? Oh, itu Bapak itu. Jadi saudara dengar ya, katanya karena yang paling banyak dosa, saudara, yang paling tua pergi karena banyak. Menurut saya, kenapa yang paling tua lebih dulu pergi? Karena yang paling lama hidup. Kalau yang paling lama hidup, itu yang diteruskan kan. Jadi satu persatu mereka pergi, tidak ada yang melempari perempuan ini dengan batu, yang tidak berani mereka lempar batu. Lalu kemudian waktu Yesus berdiri, Yesus tanya sama perempuan itu. Itu perempuan udah pikir hari ini hari terakhir hidupnya. Lalu Yesus berkata gini, kemana mereka semua? Tidak adakah satupun yang menghukum kamu katanya. Tidak ada guru. Wah, ini perempuan udah pikir, ini orang yang di depan saya ini kemudian akan ambil batu lempar saya ini. Tapi Yesus berkata begini kan kepada perempuan itu kan, sama seperti mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah. Itu apa tuh saudara? Itu apa tuh? Itu kasih karunia tuh. Yesus bisa ngambil batu dan rajam perempuan ini sampai mati. Bisa, Yesus tidak berdosa. Tapi dia berkata gini, sama seperti mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Itu kasih karunia. Tapi hanya kasih karunia? Enggak. Kalimat berikutnya dari Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Lalu dia katakan kepada perempuan ini gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus gak berkata, oh gak apa-apa zina, gak apa-apa lah, gak apa-apa, biasa itu ya kan. Enggak. Itu dosa, Yesus bilang itu dosa. Jangan bikin lagi, jangan ulangi lagi, bertobat kamu tuh. Tapi aku tidak akan menghukum kamu. Senang ke ini? Kalau di dalam keluarga saudara, yang bergerak dan bekerja adalah kasih karunia dan kebenaran. Makanya keluarga akan menjadi sebuah tempat di mana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Ada istri-istri mungkin yang punya kesalahan, ada suami yang punya kesalahan. Kita terima. Bukan kita kompromi, bukan. Kita terima untuk kita memberi kesempatan Tuhan bekerja buat hidupnya dan mengubahkan kehidupannya. Amin. Sudah percaya bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat dalam kasih karunia? Di sini saya mau tanya sama saudara, adakah orang yang baik di sini? Yang dari dulu baik gitu, nggak pernah berbuat dosa. Pertanyaan saya gini, kenapa kita diselamatkan?
Karena kita orang baik semua? Enggak kan. Saya berdiri di tempat ini hari ini, saya bisa berkhotbah. Bukan karena saya orang baik kan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Betul nggak? Kalau Tuhan datang kepada kita dalam kebenarannya. Wah, semua putus kita Pak. Putus kita Pak. Saudara bisa bayangkan Ananias dan Safira Pak. Bohong-bohongin pendeta aja mati Pak. Tadi JJ kan bilang, saudara kita beri persembahan. Nah saudara dari rumah udah sepakat sama istri. Mau kasih 2 juta persembahan ya kan. Begitu sampai di pintu, kayaknya jangan mah, kita jangan 2 juta. 500 saja. Kan pendeta gak tahu kan gitu, cuma kita berdua tahu. Itu kalau Tuhan datang dengan pendekatan kebenarannya mati suruh. Begitu masuk, Asyir kaget suruh. Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, kenapa kita hari ini bisa ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saya pikir kalau pendeta terus Tuhan berkenan terus, enggak lah, ada banyak pikiran saya, ada banyak niat dan keinginan hati saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hari ini kalau saya bisa berdiri melayani itu karena apa sih? Karena Tuhan datang kepada saya dengan kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia itu yang akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Kasih karunia bukan datang untuk melepaskan kita dari tanggung jawab kita untuk menjadi suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi orang tua yang benar, jadi anak-anak yang benar. Kasih karunia diberikan Tuhan bukan untuk menghilangkan tanggung jawab kita. Justru kasih karunia diberikan supaya kita punya kemampuan untuk hidupi kebenaran dalam kehidupan kita.